Wahai sahabat Berham tersayang, hari ini kita merenungkan bagaimana Saul melakukan tindakan biadab untuk memuaskan keegoisannya. Jika orang fasik seperti Saul yang menguasai bumi, maka kejahatan mempunyai tempat untuk berkembang biak. Jadi, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 140, maka jangan beri ruang dalam hati kita untuk segala bentuk kejahatan. Kita segera mendengarkan seorang raja yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan ketika menjatuhi hukuman terhadap penduduk kota Nob. Wah, ngeri sekali. Pastikan semua sudah disiapkan. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, berikanlah kepada kami kerinduan, kehausan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, apa yang kami pelajari, kami tidak ingin hal itu hanya berhenti memuaskan otak dan pikiran kami. Tapi kami rindu kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari boleh memuaskan kerohanian kami, menyegarkan iman percaya kami kepadamu. Dan tolonglah kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Saul membangun sistem kerajaannya supaya kedudukannya menjadi langgeng, maka Saul memakai orang-orang yang duduk di dalam jabatan-jabatan yang tinggi adalah memakai orang-orang yang sesukunya, yaitu orang-orang Benyamin. Demikian juga orang-orang ini diperkaya oleh Saul dengan tujuan kalau suatu saat Saul mengalami hal-hal yang membahayakan, maka orang-orang ini akan membela mati-matian untuk menyelamatkan Saul. Keberadaan Daud di daerah hutan Keret ini sudah didengar oleh Saul. Itu sebabnya ketika Saul sedang bersama-sama dengan para tentaranya, Saul di dalam kemarahannya, Saul berkata demikian. Apakah anak Isai itu memberikan kepadamu sekalian kekayaan yang banyak, atau mengangkat dirimu menjadi kepala atas pasukan 1000 atau pasukan 100? Dan bahkan engkau diam saja ketika anakku mengikat diri untuk bersekutu dengan Daud. Kalian semua ini menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan diriku. Dan saat itu tidak ada satupun di antara pasukan Saul yang berani menjawab. Hanya satu orang yang berani menjawab, tetapi bukan pasukan Saul. Dia adalah orang Edom yang bernama Duk, yang ditulis D-O-E-G, dan memberikan berita kepada Saul. Aku pernah melihat anak Isai itu di Nob, di rumah Imam Ahimelek. Dan saat itu Imam Ahimelek menanyakan kepada Tuhan buat Daud. Juga Imam Ahimelek tersebut memberikan bekal makanan. Imam Ahimelek itu memberikan pedang Goliat orang Filistin itu. Mendengar perkataan itu, Saul langsung tambah marah dan memerintahkan agar Imam Ahimelek dan keluarganya dan para imam di kota Nob untuk segera datang menghadap Saul. Maka setelah mereka semua tiba di hadapan Saul, Saul mengatakan kepada Ahimelek, Ahimelek, kenapa kamu bersepakat dengan anak Isai yaitu Daud untuk melawan aku? Wah, betapa kagetnya Ahimelek, karena Ahimelek tidak pernah merasa dan memang tidak pernah bersepakat dengan Daud untuk melawan Saul. Dan Ahimelek menjawab, ya tuanku Saul, apakah ada di antara seluruh pegawaimu orang yang dapat dipercaya lebih daripada Daud? Daud juga menantumu. Daud juga merupakan kepala daripada para pengawalmu.
Daud juga orang yang dihormati di dalam rumahmu. Dan juga untuk menanyakan kepada Allah, buat Daud ini bukan yang pertama kali hamba-Mu lakukan. Janganlah tuanku Saul melontarkan tuduhan kepada kami hamba-Mu. Karena kami hamba-Mu tidak tahu urusan tuanku dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan Daud. Ini adalah satu anugerah sebenarnya untuk Saul menghentikan seluruh keinginannya mengejar-ngejar Daud dan membunuh Daud. Tetapi perkataan daripada Ahimelek sebagai imam Tuhan diabaikan begitu saja oleh Saul. Dan perkataan yang mengejutkan keluar daripada mulut Saul kepada Ahimelek adalah, Ahimelek, kamu harus mati, kamu dan seluruh keluargamu. Dan hari itu Ahimelek pun tidak mengadakan perlawanan karena memang tidak ada kemampuan untuk melawan. Maka pengawal yang di dekat Saul diperintahkan untuk menarik pedangnya dan memarang seluruh imam Tuhan. Tetapi pengawal tersebut tidak melakukan perintah daripada Saul. Karena pengawal ini tahu ini adalah imam-imam Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pengawal ini masih punya rasa takut kepada Tuhan. Tetapi niatan Saul untuk membunuh para imam itu tidak berhenti. Dan Saul memerintahkan Duk untuk mengambil pedang dan memarang imam-imam tersebut. Duk menuruti perintah daripada Saul. Maka ditariklah pedang itu atau parang itu, dibunuhlah satu demi satu. Dan hari itu Duk membunuh 85 orang. Ini adalah satu tindakan yang sangat biadab yang dilakukan oleh Saul terhadap imam-imam Tuhan. Apakah Saul menjadi puas saat itu setelah membunuh 85 orang melalui tangan Duk? Tidak. Saul masih ingin terus memenuhi keinginan dirinya, keegoisan dirinya, memenuhi amarahnya yang begitu meluap-luap. Sehingga Saul memerintahkan para tentaranya untuk menyerang kota Nob dan membunuh pria dewasa, wanita dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan, dan anak-anak yang masih menyusu kepada ibunya. Mereka semua dimatikan. Dan juga termasuk seluruh ternaknya dihabiskan. Tapi terjadi satu keajaiban, bahwa Allah meloloskan satu orang untuk tidak dapat dibunuh oleh tentara Saul, yaitu seorang yang bernama Abiatar, anak Imam Ahimelek. Dan ketika Abiatar ini lolos, segera melarikan diri kepada Daud yang ada di hutan Keret. Daud menyambutnya, Daud menerimanya dengan penuh sukacita. Dan setibanya Abiatar di hadapan Daud, maka Abiatar menceritakan tentang kebiadaban daripada Saul yang telah membunuh para imam-imam Tuhan, juga membunuh seluruh penduduk kota Nob. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari itu Daud menyambut Abiatar dan mengatakan, "Tinggallah padaku. Siapa yang ingin mencabut nyawamu, dia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekat aku, kamu aman." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa luar biasanya Tuhan membentuk Daud melalui peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Demikian juga Tuhan masih menyelamatkan satu orang daripada keluarga imam, yaitu yang bernama Abiatar.
Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli terhadap umatnya. Saat-saat yang sangat membahayakan, Tuhan masih melindungi. Termasuk Abiatar yang harusnya mati ditumpas oleh tentara daripada Saul. Tuhan, tangan-Mu yang perkasa melindunginya sehingga dia bisa lari sampai kepada Daud. Dan kami melihat juga Tuhan sedang menolong Daud untuk dibentuk saat itu yang sedang berada di hutan Keret. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Gerham baru tahu kenapa jabatan imam besar diberikan kepada Abiatar selama masa pemerintahan Daud. Semua ini pasti karena kedaulatan Tuhan. Allah sanggup meloloskan salah seorang anak dari Imam Ahimelek. Puji syukur kepada Tuhan, karena Daud kini menyadari bahwa kebohongannya membawa akibat hal yang mengerikan. Jadi, mari kita selalu menjadi berkat bagi sesama, baik waktu kita melakukan hal yang benar atau terpaksa berbuat salah. Mari kita datang menghambur kehadirat Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup mengampuni dosa dan mengendalikan sejarah. Yuk lanjut baca 1 Samuel pasal 23 ayat 1-13. Dadah.